Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, ingin membagi video tentang kerangka referensi studi anatomi dari mata kuliah ilmu biomedik dasar. Pengertian anatomi. Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani atau Grek yang secara harfiah diartikan sebagai membelah suatu potongan. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari bagian dalam atau internal dan luar eksternal dari struktur tubuh manusia dan hubungan fisiknya dengan bagian tubuh yang lainnya. Aplikasi anatomi. Anatomi terbagi atas dua, yaitu 1. Anatomi mikroskopik adalah mempelajari suatu struktur yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Bentuk pemeriksaan mikroskopik adalah pemeriksaan sitologi dan histologi. Sitologi mempelajari suatu sel secara individual, sedangkan histologi mempelajari suatu jaringan. 2. Anatomi makroskopik mempelajari suatu struktur yang besar yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Antara lain yaitu anatomi permukaan, ciri-ciri dari permukaannya. Anatomi regional fokus pada area tertentu. Anatomi sistemik mempelajari organ secara sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem kardiovaskuler, dan lain-lain. Serta anatomi perkembangan mempelajari perubahan tubuh dari sudut pandang struktur. Istilah dan posisi anatomi. Untuk memudahkan kita mempelajari anatomi dan dalam rangka mencapai keseragaman deskripsi, telah dipilih dan ditetapkan suatu posisi anatomi, yaitu tubuh dalam posisi tegak, menghadap ke depan, kepala tegak lurus dengan lengan di sisi dan kedua tangan berada di samping dengan ibu jari berada di samping atau di luar. Untuk memudahkan dalam mendeskripsikan anatomi, maka ditetapkan garis-garis dan bidang-bidang khayal imajiner berikut ini. Garis tengah atau sagittal merupakan garis imajiner yang melintas secara vertikal menembus garis tengah tubuh dari bagian atas kepala sampai ke bawah, di antara kaki yang membagi sisi menjadi dua, kanan destra dan kiri sinistra. 2. Pembelahan horizontal membagi tubuh menjadi bagian atas, superior, dan bawah, inferior. 3. Pembelahan sagittal membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri, sejajar dengan garis tengah. 4. Pembelahan koronal membagi tubuh menjadi bagian depan, anterior, ventral, dan belakang, posterior atau dorsal. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mencontohkan posisi anatomi. Ya, inilah contoh posisi anatomi. Bagian depan anterior dan bagian belakang tubuh posterior, dan bagian samping lateral, untuk ke atas superior dan untuk ke bawah inferior. Dan di tengah-tengah itu adalah medial, bagian kiri sinister, dan bagian kanan dexter. Bisa dilihat pada contoh posisi anatomi berikut. Istilah anatomi berdasarkan posisi anatomi serta memperhatikan garis arah maupun bidang-bidang imajiner, antara lain sebagai berikut. Anterior lebih dekat ke depan, contoh lambung terletak anterior terhadap limpa. Medial, bagian tengah atau lebih dekat ke bidang median. Contoh jaring manis terletak medial terhadap jari jempol. Superior, atas, contoh mulut terletak superior terhadap dagu. Dextra, bagian kanan. Ventral, bagian depan ruas tulang belakang. Interna, dalam, proksima lebih dekat dengan pangkal tubuh atau pangkal atau mendekati batang tubuh. Contoh, siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Parietal, lapisan luar. Superficial, dangkal atau lebih dekat di permukaan. Contoh, otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Horizontal, bidang datar. Transversal, potongan melintang. Posterior, lebih dekat ke belakang. Contoh, jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Lateral, bagian samping menjauh bidang median. Contoh, telinga terletak lateral terhadap mata. Inferior, bawah. Contoh, pusar terletak inferior terhadap payudara. Sinistra, bagian kiri. Dorsal, bagian belakang ruas tulang belakang. Eksterna, bagian luar. Distal, ujung atau menjauhi batang tubuh. Contoh, pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Perifer, pinggir atau tepi. Visceral, lapisan dalam. Profunda, dalam atau lebih jauh dari permukaan. Contoh, tulang hasta dan pengupil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Vertika, bidang tegak. Longitudinal, potongan memanjang. Sentral, bagian tengah. Ascendent, bagian naik, dan descendant, bagian turun. Kranial, bagian kepala. Caudal, bagian ekor. Palmar, ke arah palmaris manus atau anggota gerak atas. Plantar, ke arah plantar pedis, anggota gerak bawah.
Ulnar ke arah ulna, tulang hasta. Radial ke arah radius atau tulang pengumpil. Tibial ke arah tibia, tulang kering. Fibular ke arah fibula, tulang betis. Istilah anatomi atau nomenklatur anatomi yang lain. Istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang menonjol. Prosesus, nama umum untuk taju atau tonjolan. Spina, taju yang tajam seperti duri. Tuber, benjolan bulat. Tuberculum, benjolan bulat yang kecil. Crista, gerigi atau tepi. Pecten, bagian pinggir yang menonjol. Condylus, tonjolan bulat di ujung tulang. Epicondylus, benjolan pada condylus. Cornu, tanduk. Linea, garis. Istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang melengkung. Fossa, nama umum. Fossula, fossa yang kecil. Fovea, fossula yang kecil. Foveola, fovea yang kecil. Sulcus, alur. Insula, taki. Istilah anatomi yang menyatakan lobang, saluran, dan ruangan. Foramen, lobang. Fissura, celah. Apertura, pintu. Kanalis, saluran. Ductus, pembuluh. Meatus, liang. Covum, rongga. Selula, ruangan kecil. Baiklah teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan tentang materi kerangka referensi studi anatomi mata kuliah ilmu biomedik dasar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.